Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mang Maman, bertemu kembali di channel Pojok Tani. Di part 1 saya sudah share bagaimana cara mempersiapkan penanaman anggur ya. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan itu adalah ketersediaan lahan, dan yang kedua adalah media tanam ya. Jadi kita harus menyediakan media tanamnya terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk membeli bibit anggur. Nah, pada video hari ini saya share kembali lanjutan dari video part 1 sebelumnya. Jadi setelah kita menyediakan media tanam, langkah selanjutnya adalah kita membeli bibit anggur. Nah, hari ini sudah banyak sekali, mungkin ratusan bibit anggur yang sudah tersebar di Indonesia ya, yaitu anggur impor yang banyak sekali dengan berbagai varian rasa, varian bentuk, dan varian warna tentunya gitu ya. Nah, sebaiknya sebelum memutuskan untuk membeli bibit anggur ya, teman-teman cari referensi terlebih dahulu bibit anggur yang ingin teman-teman tanam. Nah, menurut saya, rekomendasi saya, teman-teman bisa memilih bibit anggur dari warna mungkin ya. Ada yang lebih tertarik ke warna, ada yang lebih tertarik ke keharuman rasa gitu ya, ada yang tertarik sama dompolannya, mungkin dompolannya ada yang besar, ada yang kecil, dan bentuk buahnya. Nah, itu sah-sah saja. Kalau menurut saya, silahkan teman-teman cari referensinya. Nah, saya akan berikan referensi untuk jenis anggur yang genjah ya. Rata-rata sekarang anggur-anggur impor itu pada genjah ya. Yang pertama mungkin boleh dibilang sudah populer ya, kegenjahannya adalah transfigurasi ya. Transfigurasi seperti ini pohonnya teman-teman. Ini kebetulan hasil foundation pruning yang sudah membawa buah ya. Kemudian akademik ya, seperti ini akademik ya. Gospi juga bisa, Taldun juga sebelah sana juga bisa. Lipia juga sebelah sini, itu juga jenis yang genjah ya. Nah, itu bisa teman-teman cari gitu ya referensinya. Atau kalau memang misalkan teman-teman ingin mendapatkan anggur yang rasanya enak ya, pilih yang Tamaki, Cotton Candy, Jupiter gitu ya. Itu kabarnya terkenal enak ya. Nah, setelah memutuskan untuk memilih jenis anggur ya, selanjutnya teman-teman bisa memilih bibit anggur ya. Pastikan bibit anggur yang teman-teman beli adalah hasil graftingan seperti ini teman-teman. Hasil grafting itu adalah hasil sambung ya, okulasi, di mana batang bawahnya ini adalah jenis anggur lokal sebenarnya ya. Kenapa dipilih anggur lokal? Karena anggur lokal ini sudah sangat mengenal iklim kita, jadi sudah beradaptasi ya. Jadi perakarannya kita menggunakan si anggur lokal ini, bagian bawahnya ini menggunakan batang anggur lokal untuk perakaran, karena memang sudah beradaptasi, sudah bisa mengantisipasi berbagai serangan ya. Nah, yang atas sambungan ya, ini sambungan, yang ke atasnya adalah anggur impor. Jadi teman-teman kalau ingin memilih bibit anggur, carilah bibit anggur yang hasil dari sambungan seperti ini, baik yang disambung sisip seperti ini atau sambung pucuk. Nah, rata-rata sekarang yang menjual anggur impor ini adalah anggur yang sudah digrafting seperti ini ya teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua adalah kita mencari membelinya itu jangan di marketplace ya. Kalau menurut saya rekomendasi jangan di marketplace. Kenapa? Karena di marketplace itu rentan dengan kalau untuk bibit ya, kalau kita tidak si tokonya belum punya reputasi, kita asal-asalan, banyak yang menawarkan bibit murah ya, tetapi yang ditawarkan itu justru bukan anggur impor tapi anggur lokal ya, anggur hijau 15.000. Nah, di mana kita beli? Lebih baik kita belinya itu di grup-grup lelang Facebook ya, salah satunya yang saya rekomendasikan. Mereka sudah punya ID. Nah, salah satu rekomendasi tempat membeli bibit itu ya, menurut saya pribadi ya,
Ingat, jangan di marketplace karena kita tidak tahu reputasinya dan kita tidak tahu kualitas bibitnya. Kadang-kadang bibit yang ditawarkan itu murah, kemudian kita tergiur. Harga dari bibit anggur impor itu saat ini untuk anggur lawas itu 50.000 ke atas ya. Kalau lebih murah dari itu ya saya pikir perlu dipertanyakan ya, kemungkinan besar mungkin yang dijual itu anggur lokal yang mengatasnamakan anggur impor. Nah, untuk membeli bibit direkomendasikan melalui grup Facebook seperti ini ya. Ini ada banyak, silahkan dicari ya, kayak bursa lelang bibit anggur, bursa lelang bibit anggur. Nah, ini biasanya saya di sini nah contohnya di sini misalkan ya. Nah, ini bisa teman-teman cari di sini yang menjual bibit ya. Itu teman-teman bisa DM atau bisa ikut yang lelang ya yang ditawarkan. Nah, seperti ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Kalau lelang satu khusus ongkir 10.000. Nah, ini ya varian OB 50. OB itu buka lelangnya 50.000. Bid itu 5-10, jadi naik ya, naiknya itu 5-10, kita nawarnya itu harus ditambah 5 atau 10 atau 15 atau 20. Bin itu harga akhirnya. Kita bisa ikut lelang ya, nanti kalau misalkan tawaran kalian menang ya kemungkinan kalian bisa menang ya, paling besar bisa menang biasanya. Atau bisa DM yang bersangkutan gitu ya, DM yang bersangkutan, tanyakan harga bibit anggur yang ingin kalian beli. Nah, ini yang punya ID ya, BLBA 09. Jadi harus yang punya ID seperti ini ya. Ini orang-orang yang menjual yang sudah menyerahkan identitasnya pada admin. Jadi ya tidak akan kena tipu ya. Nah, saya biasanya beli di sini ya. Kadang-kadang ikut lelang, kadang-kadang langsung DM menanyakan jenis anggurnya. Nah, ada bagian bawahnya rootstocknya apa ya, silahkan kalian pilih ya, banyak kan anggur lokal gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau sudah membeli anggurnya biasanya harganya itu rata-rata ya 50 ke atas ya, 50 ke atas. Di sini banyak sekali. Nanti teman-teman bisa beli ya, tunggu kalau sudah datang teman-teman bisa tanam langsung ya. Ingat, ketika memilih bibit anggur ya teman-teman harus nyari referensi terlebih dahulu ya, jenis bibit anggur variannya yang ingin teman-teman beli. Kenapa? Karena varian anggur itu bermacam-macam ya, bermacam-macam, dan tentunya kita akan kebingungan. Silahkan teman-teman kalau misalkan lihat warnanya menarik ya itu bisa dibeli, yang terutama anggur impor yang terkenal genjah ya. Yang terkenal genjah itu lebih baik yang ditanam. Seperti misalkan untuk pemula itu yang cocok Jupiter, Ninel gitu ya. Kemudian Academic, Gospi, Dixon gitu ya. Transfiguration dan lain sebagainya. Dan rata-rata memang sudah cukup terkenal genjahnya. Kalau dari sisi rasa, lebih menyukai rasa yang lebih enak, dominan. Kita bisa pilih Tamaki, kemudian Urum, kemudian Captain Candy, Jupiter, itu kabarnya anggur-anggur yang enak dan memiliki rasa harum, ciri khas ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini hanya sekedar memberikan informasi saja ya untuk membeli bibit anggur, terutama untuk teman-teman yang pemula yang ingin menanam bibit anggur. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran, mudah-mudahan bermanfaat.